Lelang tahun ini memakai LPSE atau diganti katalog dan bagaimana prosesnya kalau diganti? Lelang tahun ini. Oke, sebenarnya kalau dalam tahun ini katalog versi 5 masih bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Hilma, semuanya sembari bertahap ya Bapak Ibu ya. Apabila kategori-kategorinya Bapak Ibu yang produknya Bapak Ibu belum aktif di katalog versi 6, itu masih bisa dibelanjakan di katalog versi 5. Nah, harapannya memang di 1 Januari nanti sudah di versi 6 semuanya. Jadi mohon ditunggu aja informasi selanjutnya. Oke, terus kalau ada yang tanya lagi nih Mas Angki soal jasa, penjualan jasa. Mhm. Kayaknya ada yang belum paham nih kalau yang jual jasa di versi 6 gimana? Sebenarnya untuk penayangan produk jasa itu sama aja Bapak Ibu ya. Cuman yang beda adalah jasa kan tidak ada ongkir ya. Jadi nanti pada saat pemilihan ongkir itu pengaturan ongkir itu sudah tidak diperlukan. Jadi tinggal langsung tayangin produknya aja dengan spesifikasi yang sudah ada di proses penambahan produknya. Seperti itu. Oke, overall sama ya Mas Angki ya? Overall sama. Paling nanti mungkin satuannya aja beda. Sih kalau jasa kan misalnya per bulan, per apa gitu. Kan misalnya jasa tenaga kerja itu kan akan per tahun, per bulan gitu. Hmm. Oh ya, tadi follow up yang masalahnya Bu Ratu, yang apa namanya link yang Mas Ongki kasih tadi, soal yang sertifikat postel, itu produknya. Jadi Mas Ongki sebelumnya saya sudah cek di link yang tadi dikirimkan, namun tidak ada perusahaan kami. Namun seperti itu, apakah kami bisa memasukkan produk ke dalam kategori lain? Kalau untuk kategori lain, kalau ada KBLI-nya, tapi kategori produknya berbeda dari kategorinya ya, itu akan tetap dituntangkan nantinya Bapak Ibu, karena kan akan ada proses monitoring dan evaluasi. Karena banyak juga saat ini yang produk kategori tumbuhan nayanginnya meja misalnya. Nah itu akan diturunkan oleh tim monitoring dan evaluasi, karena dianggap salah kamar Bapak Ibu. Hmm. Gitu. Nah, untuk sertifikasi bukan kalau oke harus tanya dulu nih ke Ibu Tika tadi ya. Bu Ratu. Bu Ratu itu adalah prinsipal pembuatnya atau harusnya masukan dari PT pembuatnya Bu yang memproduksi. Kan berarti kan yang memiliki yang prinsipalnya itu yang memiliki sertifikat postelnya. Untuk itu bisa bisa coba dikasih masuk nama dari PT yang memproduksi atau cek di bagian boxnya Bapak Ibu. Box dari produknya itu kemungkinan besar biasa ada kata tim kategori tadi Oke, gitu. oke. Nanti kalau Bu Ratu ada kendala lagi, boleh chat saya deh kalau gitu. Nomornya saya udah kasih di kolom chat. Nanti coba diskusi sama saya aja. Nanti saya coba sampaikan. Terus dari Pak Dodi Septiawan, kalau ada penggantian direktur penyedia, kita perlu bikin akun lagi nggak Mas Hongki? Penggantian direktur. Penggantian direktur. Direkturnya itu harus bikin akun, langsung lalu mendaftar menjadi anggota perusahaan, baru nanti direktur lama mentransfer aksesnya ke Hmm, anggota perusahaan yang direktur tersebut supaya direktur tersebut bisa uh, menjadi admin perusahaan. oke. Ada satu direktur di dua perusahaan. Case-nya di perusahaan A, NIB-nya terdeteksi, sedangkan di perusahaan B, NIB tidak terdeteksi. Ya, itu NIB-nya udah terdeteksi di satu perusahaan yang pertama ya? Eh, karena kan NIB-nya beda ya, NIB-nya beda tapi NIK-nya satu orang. NIK-nya. Jadi satunya terdeteksi, satunya nggak terdeteksi. Nah, berarti harus dicek di OSS dari NIB yang tidak terdeteksi. Apakah memang benar Bapak Direktur tersebut adalah orang yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Soalnya kan datanya bisa jadi beda karena akun OSS-nya beda juga karena beda NIB. Oke. Oke, dari Bu Susi, Mas Ongki, saya udah daftar akun di versi 6 duluan sebelum ada akun versi 5. Mhm. Nah, bisa terkoneksi akun versi 6 yang telah dibuat nggak ya ke versi 5-nya? Tapi barusan Mas Ongki bilang kalau KBL Industri tidak bisa tayang produk ya. Ini dari Bu Susi. Maksudnya dia daftar katalog versi 6 terlebih dahulu Iya, sebelum betul. daftar versi 5. Nggak bisa nih Bu, soalnya kan kita migrasinya dari versi 5 ke versi 6. Jadi kalau Ibu mau daftar versi 5, ya silahkan Bapak Ibu daftar versi 5 dengan tata cara yang sudah ada saat ini, silahkan. Tapi Ibu harus daftar baru di sana karena kan beda platform. Sama halnya kalau Bapak Ibu yang versi 5 ke versi 6 harus daftar versi 6 yang baru juga. Oke, dari Pak Bahiki ada tanya, Mas Ongki, apakah ada pengaturan jumlah stok di versi 6?
Ada jumlah speknya bisa ditambahkan Bapak Ibu, tinggal diatur mau berapa. Hmm, Bentar, ini dari Pak Kresna lagi nih. Izin reply jawaban yang tadi. Benar, untuk direktur yang didaftarkan di Inaprok dan Privi berbeda dengan direktur yang ada di OSS. Lalu untuk solusinya gimana ya? Apakah harus buat akun baru atau ada cara untuk mengubah identitas direktur sesuai dengan OSS? Nah, itu caranya yang Hmm. Bapak sebutkan tadi. Pertama, mau daftar ulang boleh untuk orang yang terdaftar di OSS. Yang kedua, ya udah nanti di OSS-nya diganti dengan orang yang sudah daftar tadi gitu. Hmm. Update datanya Bapak Ibu. Oh ya, ini dari Bu Rina juga tanya nih, mengenai postel, saya dapat kurasi tidak tayang karena postel dan barang tidak berasal dari negara yang sama. Semisal postel dari asal negara China, barangnya BTKDN, gimana saya bisa menayangkannya? Hmm. Eh, Ini aku coba konfirmasi ke tim kategori ya, Ibu kalau ini ya. Kayaknya Ongki harus tanya nih, jangan sampai nanti Ongki kasih info yang salah nih. Kalau gitu nanti mungkin saya Oh, follow up aja ke Mas Ongki nanti boleh nanti pertanyaannya Mbak, ya. Mbak Ranti dicatat ya di Hmm, listnya pertanyaan yang belum kejawab di oke oke. yang hari ini ya. Oke, oke. Kalau ini nanti saya follow up ke Mas Ongki dulu, nanti saya hubungin Mas Rinanya atau tim dari tim Vestinonya. Oke, terus Mas Heri tanya, saat ini kan maksimal transaksi 200 juta. Gimana untuk barang-barang tayang yang di atas 200 juta? Oke, untuk saat ini memang maksimal 200 juta Pak untuk produknya. Nah, kalau memang produknya itu kalau ada orderan di atas 200 juta itu sebaiknya di-split. Jadi per transaksi maksimal 200 juta. Tapi kalau memang harga satu produknya itu lebih dari 200 juta, terpaksa harus menunggu untuk sistem LS-nya rampung Pak. Awal tahun atau akhir tahun ini rencana akan sudah rilis untuk LS-nya. Oke. Oh ya, dari Pak Zulfikar, Maesindo ingin tanya, kalau apakah ada API yang bisa diintegrasikan dengan ERP Odoo untuk integrasi stok dan pesanan untuk pembayaran? Untuk saat ini belum ada sih Pak. Jadi kita masih pakai sistem yang ada saat ini. Jadi setiap transaksi akan setiap transaksi akan mempengaruhi jumlah stoknya Bapak. Jadi kalau sudah mungkin maksudnya di platform lain kali ya Pak ya. Katalog elektronik misalnya Shopee, Tokopedia gitu kali. Kalau omnichannel begitu memang belum ada Pak. Jadi memang Bapak harus eh, mengupdate stoknya ataupun mengupdate data yang ada di katalog jadinya. Oke. Sebelumnya ini ada informasi dari anggota kita juga ya, ada dari Bu Ingrid mengenai link eh, postel. Link postelnya sebentar. Kayak Bu Ingrid kayaknya pernah kirim ke saya juga nih. Link yang di telkominfo.go.id itu, link di atas tadi yang di-share oleh Pak Ongki, acuan produk elektronik based on web. Sedangkan produk komputer dan sejenisnya itu terlampir di web yang berbeda. Coba saya copy di grup chat ya. Saya dapat juga sudah Mbak yang ini ya. Oh, yang ini postel.go.id ini ya. Benar. Nah, benar kan? Ya bisa juga Oh iya, bisa juga benar 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 benar. bisa juga di situ Bapak Ibu. Oke, nanti mungkin yang Mbak terkendala di Ratu situ. tadi yang Mbak Ratu juga boleh cek di situ kali ya. Boleh cek di situ ya Mbak Ratu ya. Oke. Terus kita beralih ke YouTube kali Mas Ongki ya. Boleh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga. Bukan beberapa sih, ada 10. Oke, oke. Yang pertama ingin bertanya mengapa produk yang kami input tidak langsung tayang, tapi melalui proses kreasi ini sudah dijelaskan. Oke. Terus untuk wacana tayang satu pintu dari prinsipal bagaimana, kemudian proses prinsipal monitor materi yang diupload penyedia apabila tidak sesuai bagaimana. Nah ini sih sebenarnya concern banyak penyedia kita sih, yang terutama yang prinsipal sih Mas Ongki. Iya, Bapak Ibu. Jadi saat ini kan memang masih semoga nggak terlalu ribut ya. Ada suara masjid. Oke, memang saat ini masih dalam development produk ya Bapak Ibu ya. Ongki juga belum dapat update-nya untuk sistem prinsipal yang seperti apa nantinya. Yang pasti Ongki baru dapat update-nya kalau nanti prinsipal bisa memonitoring produk-produk yang ditayangkan. Entah nanti apakah nanti pada saat mau naikin produk akan minta profil si prinsipal dulu atau gimana. Nanti Ongki akan update ke Mbak Ranti atau tim Aken kalau sudah ada rilis fiturnya. Seperti itu. Jadi Oke. sekarang Ongki jangan sampai Ongki kasih informasi yang abal-abal nih nanti Bapak Ibu. Oke, oke. Terus
pertanyaan tentang kurasi lagi. Selamat pagi, ingin bertanya mengenai proses kurasi verifikasi produk itu berapa lama? Kita maksimalkan aja dari Telkom juga pasti memaksimalkan ya Mas Ongki ya. Tapi tolong dibantu ya Mas Ongki untuk kurasi nih. Ya, Terus selamat pagi. Setelah pembayaran selesai, kemana kami harus mendapatkan SSP atau bukti setor pajak? langsung ada Bapak Ibu nanti bukti pemotongan pajak itu akan langsung terlampir di dokumen transaksi Bapak Ibu. Jadi nanti bentar ya Ongki kasih lihat ya. Bentar. Tapi Ongki kayaknya belum ada yang bentar ya Ongki kasih lihat dulu. Bentar. Ini kan pesanan seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, aku nggak tahu yang paling terupdate kayak gimana. Tapi ini bentar. Harusnya sih di sini tuh akan ada bukti pemotongan pajak ya. Di sini dokumen penagihan. Nanti di sini Bapak Ibu akan ada muncul di sini bukti potong pajak nih Bapak Ibu. Jadi tinggal di download aja. Di sini semua dokumen-dokumen untuk setiap orderan akan ada di sini semua Bapak Ibu ya. Gitu. Gitu Mbak nanti. Oke, oke, kita lanjut lagi. eh hmm, Soal invoice dan faktur pajak, apakah berkenan dijelaskan ulang? Faktur pajak di versi 6 gimana, Mas Ongki? Ya, Bapak Ibu nanti sudah tidak perlu bikin faktur pajak ya kalau untuk pembayarannya dengan menggunakan metode uang persediaan atau UP karena secara sistem kita juga sudah persetujuan dengan DJP bahwa e-faktur akan setara dengan invoice Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pelaporannya nanti bisa pakai invoice aja Bapak Ibu. Oke. Terus selamat pagi untuk kesesuaian KBLI-nya untuk di versi 5 itu KBLI 43216. Lalu untuk di versi 6 apakah sudah ada atau KBLI-nya ikut yang mana? Oh, kayaknya ini teknis banget nih. Kayaknya aku harus kasih pertanyaan ini lewat chat aja ke Mas Ongki deh. Iya, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa cek di sini ya untuk Bapak Ibu bisa cek semua di sini panduan pengguna, terus panduan penyedia, lalu di sini ada dokumen pengumuman penayangan produk. Nah, Bapak Ibu cek dulu produk yang Bapak Ibu masuk ke kategori apa nih? Misalnya kategorinya peralatan kantor. Jadi Bapak Ibu buka akan ada dokumen pengumuman ini Bapak Ibu. Nah, di dokumen pengumuman ini akan ada list KBLI yang bisa masuk ke sana dan persyaratan-persyaratan sertifikat dan sebagainya yang diperlukan untuk kategori tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa cek apakah memang produknya Bapak Ibu masuk ke kategori itu apa tidak. KBL-nya Bapak Ibu masuk ke kategori tersebut apa tidak. Ya Bapak Ibu ya, untuk ngeceknya di sini. Untuk linknya dikirimkan di kolom chat ya. Yang di YouTube nanti link yang ini dibantu sama tim Aken juga untuk di-share di situ. Terus ntar ada lagi nih. Untuk pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan tadi udah sering kali dijawab. Terus izin bertanya bagaimana cara menghubungkan manajemen akses jika NIB tidak sesuai dengan pendaftar pertama. Hmm, Tadi udah Oke. dijawab juga ya. Ya, betul. Izin, izin bertanya untuk di versi 6 kabelnya sudah ada semua ya. Yang tadi di link yang tadi nanti dikasih ke Ya, grup. Bapak Ibu. Nah, Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa KBLI-nya yang di Bapak Ibu miliki tidak masuk ke suatu kategori yang ada di versi 6, Bapak Ibu bisa langsung melapor ke pusat bantuan kami supaya nanti mm-mm. dari pusat bantuan akan melapor ke tim kategori manajemen untuk ditelaah lebih lanjut kenapa kategori KBLI itu tidak masuk ke kategori tersebut. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir di YouTube. Izin bertanya untuk etalasi konsolidasi PDN yang masih di katalog versi 5, info yang tadi disampaikan per Januari semua kan udah harus ke versi 6. Sedangkan yang tayang itu prinsipal. Nah, itu lanjutannya gimana Mas Ongki kira-kira? Untuk itu ya, nah, sudahnya kan kalau masih ada transaksi yang jalan di katalog versi 5 akan diselesaikan di versi 5 Bapak Ibu ya. Jadi akan selesai dulu baru baru bisa pindah ke katalog versi 6. Tapi memang kalau katalog versi 6 memang peraturannya adalah distributor hanya distributor dan reseller yang bisa tayangin produknya. Oke, oke. Kalau yang pertanyaan YouTube sih udah habis sih Mas Ongki. Ya, mungkin sekali terakhir saya cek di ini ya, di kolom chat Zoom ya. Hmm. Oh, ada keluhan nih Mas Ongki.
Katanya untuk kelancaran pemakaian e-katalog versi 6, tolong sistemnya diperkuat sehingga tidak gampang kena hack. Karena kami pernah mengalaminya akibat di hack produknya, kami jadi nggak ada yang tayang dan pesanan pun jadi gagal. Ini dari Pak Tatang. Kami pernah mengalaminya akibat di hack produk kami jadi ada yang tidak tayang dan pesanannya gagal. Di hack kayak gimana ya Pak ya? Hack produk kami. Maksudnya di hack tuh maksudnya ada yang mengatur mengatur produknya Bapak Tatang sendiri atau gimana Pak? Soalnya Bapak bisa sebenarnya kan yang bisa mengatur produk itu adalah admin ataupun anggota perusahaan yang telah diberi akses. Nah, jangan sampai memang ada anggota perusahaan yang mengatur di dalamnya gitu Pak, Bapak. Jadi kalau mau kena hack kayak gimana? Apakah memang produknya semua langsung dihapus? Kalau ada kendala seperti itu boleh langsung dilaporkan ke pusat bantuan kami Pak. Soalnya dari segi keamanan pun kami sudah memaksimalkan dengan seluruh fitur-fitur dan juga kita sudah subscribe semua sistem keamanan digital yang paling mutakhir Bapak Ibu. Jadi harapannya memang sudah tidak ada hacking-hacking seperti itu. Oke, terakhir deh ini ya, ada dari Pak Zulfikar. Transaksi non penyedia. Saat ini versi 5 dengan transaksi dengan non penyedia atau rumah sakit pembayaran dengan tempo kredit 30 sampai 90 hari. Apakah benar dengan versi 6 bisa cash, CBD, COD dengan transfer VA atau kredit pemerintah? Bagaimana proses pembayaran non penyedia kepada penyedia? Mm-mm. Jadi kan cash maksudnya dalam bentuk fisik ya Pak Bapak ya. Maksudnya kalau dalam bentuk fisik itu sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sistem sudah terintegrasi sampai ke pembayaran. Nah nanti pembayarannya tadi Ongki sudah jelaskan dari segi satker atau bendahara dari instansi akan melakukan pembayaran ke tim katalog. Nah untuk TOP-nya sebenarnya kalau ini tidak bisa kami kontrol dari segi Telkomnya karena kan kita akan menunggu pembayaran dulu dari si bendahara satkernya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dibayar oleh bendahara satker, kalau sudah sampai di tim Telkom atau sudah sampai di tim katalog, itu kalau metode pembayarannya pakai VA, besokannya itu udah langsung bisa ditransfer ke Bapak Ibu penyedia. Kalau eh, pakai KKP itu H+3 setelah dibayar ke tim katalog akan langsung terdisburse ke si penyedia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, oke nih Mas Oki, pertanyaannya udah habis, bis. Yang di YouTube juga, yang di YouTube juga sudah saya tanyakan langsung ke Mas Ongki. Siap. eh Mungkin itu dulu ya karena udah jam 12 juga nih, udah mepet juga waktunya. Mungkin bisa kita sudahi ya sesi tanya jawabnya.